setelah kita happy dengan kondisi kita hari ini, ya kita juga perlu sadar bahwasanya happy aja nggak cukup kan gitu. Setuju. Happy aja nggak cukup. Ya, apakah happy itu baik-baik? Tapi kan kita juga pengen punya manfaat buat dunia kan. At least buat orang-orang di sekitar kita. Gitu. Iya. Nah makanya ada banyak latihan yang kita bisa tahu untuk gimana caranya kita tahu apa yang kita pengen. Oke. Banyak orang kan memang nggak tahu apa yang dia pengen kan. Nah itu dia Mas, aku nggak punya impian atau impianku kayaknya nggak terlalu memotivasi gitu. Betul. Nah, gimana caranya supaya kita impiannya terbangun? oke. Nah cara yang paling gampang adalah ya teman-teman nongkrong, cari komunitas orang-orang yang punya apa ya? Punya sesuatu yang teman-teman pengen tapi belum punya. Oke. Rata-rata di tongkrongan itu sudah punya sesuatu yang kita pengen tapi Betul, belum punya. Oke. Betul. Misalnya gini, Mas Fadli pengen apa? Pengen bisa lari maraton. Misalnya. Kan belum kan? Belum. Udah pasti belum kan ya? belum. Biasanya ikut komunitas lari lah. Nah, Oke. pagi lari. Kan sampean gak punya impian, tapi Iya. nanti orang ada yang punya impian. Wah, aku tuh pengen sini nanti sampean akan terspark impiannya, Mas. Oke. Terspark tuh bahasa apa? Apa ya? Terpercik. Percikan-percikan Iya. semangatnya Kenapa dapet. teman-teman nggak punya impian ya? Karena teman-teman nongkrongnya sama Ya, yang tadi yang sama-sama nggak punya impian. sombong-sombongan susah kan tadi kan ya. SMS tadi. Yang sebelah kiri bawah tadi kan, yang tadi kan kalau nongkrong lumayan enak. Alright teman-teman ya, kita ketemu lagi dan masih sama Mas Duyan Anggara. Ini kenapa masih terus? Karena masih belum selesai bahasannya teman-teman di video yang sebelumnya ya. Kalau Yes. teman-teman mau tonton, sebaiknya tonton video sebelum yang ini. Karena Di yang sudut samping sini. di sana ya. Kalau editornya taruh ya. Karena kita lagi bahas tentang bagaimana seseorang bisa memilih antara kapan dia bisa memilih untuk bahagia atau kapan dia memilih untuk mendapatkan visi atau mengejar visinya. Yes. Gitu. Jadi bisa lebih ngejarin kesuksesannya. Nah, ini kan kita udah bahas nih Mas kemarin ya tentang enggak kemarin sih, tadi ya. Tentang Tadi. bagaimana tadi banget ini ya. Tentang bagaimana teman-teman bisa mendapatkan langkah-langkah konkret untuk mengejar kebahagiaan. Untuk menjadi lebih bahagia Untuk dengan menjadi kondisi lebih saat bahagia ini. dengan kondisi saat ini ya teman-teman. Artinya siapapun bisa. Dan teman-teman juga kemarin banyak yang baru tersadarkan gitu ya, walaupun tadi bukan kemarin. Kok aku bilangnya kemarin terus? Kalau misalnya ternyata ini adalah trainable skill. Yes. Jadi Kata kuncinya itu dulu. apa namanya, love and compassion itu trainable skill, bersyukur trainable skill, Termasuk memaafkan juga trainable skill. termasuk memaafkan. Yes. Dan Yes. aku rasa teman-teman juga Ya, dan sangat setuju ya tentang itu. Ini colongan dari video perlu ditambahin. Jadi karena memaafkan adalah trainable skill, jangan langsung memaafkan yang paling ngeselin dalam hidup. Nah, iya. Ini colongan dikit lah, nggak apa-apa lah ya kan dia udah nonton yang video sebelumnya anyway kan. Yes. Kalau Kalau belum ya nonton, nonton aja ya. ya. Tapi ngesortnya gimana Mas? Nah, aku langsung tanya nih. Ya Kan cari kita aja. punya si A, si B, si C, si D, si E nih. Ada yang mungkin ini keselin banget, ini nggak terlalu ngeselin. Ini ada yang belum siap dimaafin, tapi yang ini udah agak siap lah. Nah ini gimana? Ya karena ini balik lagi latihan kan, sama kayak nge-gym, bebannya yang ringan dulu, jangan langsung berat. Keselio sampean. Tapi Atau cedera. kalau mulai dari yang paling ringan nggak ngefek ke otot Mas. Lu Berarti gimana? Harus milih yang sampai hilang kan? Oke, misalnya hari ini apa yang ngeselin misalnya? Oh, tadi naik ojek drivernya ngeselin, bisa aja kan? bisa. Kan nggak terlalu punya hubungan emosional gimana cuma kesel aja, atau tadi saya makan siang pelayannya orang saya banget dicutekin. Oke. Ya, itu dulu dimaafin. Oke. Sampai kita merasa nggak apa-apa kalau udah, dan nggak boleh ganti besok kalau yang ini belum termaafkan kan. Yes. Dilanjutin walaupun sesi meditasinya berbeda. Betul, besok kita maafin dia lagi, besok maafin dia. Kalau dia udah oke, nanti cari yang lebih ringan lagi gitu. Oke. Nah, Artinya memang trainable skill ya. Betul. Memang kita akan mampu memaafkan yang siap kita ya, maafin. kita tahu kok siapa yang kita simpen untuk yang terakhir. Enak aja masa sekarang ada gitu, ada yang kayak gitu. Iya. Walaupun sebenarnya sah-sah aja kalau teman-teman bisa langsung, tapi kan kita berasumsi teman-teman nggak segampang itu maafkan, ya latihan dari yang kecil It's supaya okay. terlatih untuk memaafkan. Yes, Gitu. which is okay, nggak apa-apa. Kan Yes. lebih baik berusaha. Dan untuk orang yang sama berlatih. pun mungkin perlu beberapa sesi untuk memaafkan dia. Bisa jadi. Mungkin nggak langsung. Makanya kalau di tap into your peace mungkin sekarang 10, besok jadi 9, 8, 7. Terus sampai Iya, ke sampai di bawah 2 lah. 0. Sampai ke sana. Yes. Level keselnya maksudnya. Nah, itu lengkapnya teman-teman tonton di video sebelumnya Oke. ya. Nah, teman-teman sekarang kita lagi pengen bahas. Tadi kita udah bagaimana langkah Bahagia. demi langkah menjadi bahagia. Nah, sekarang yang pengen kita bahas, kalau pendapatnya Mas Angga, ini gimana teman-teman bisa menuju untuk bisa mendapatkan visi yang terbesar, Mas, ngejar kesuksesan gitu, Mas. Nah, itu Oke. gimana langkah-langkahnya? Setelah kita happy dengan kondisi kita hari ini, ya kita juga perlu sadar bahwasanya happy aja nggak cukup kan gitu. Setuju. Happy aja nggak cukup.
Ya, Mhm. apakah happy itu baik? Baik, tapi kan kita juga pengen punya manfaat buat buat dunia kan gitu. At least buat orang-orang di sekitar kita gitu. Iya. Nah, makanya ada banyak latihan yang kita bisa tahu untuk gimana caranya kita tahu apa yang kita pengen. Oke. Banyak orang kan memang nggak tahu apa yang dia pengen kan. Nah, itu dia Mas, aku nggak punya impian atau impianku kayaknya nggak terlalu memotivasi gitu. Nah, Betul. Gimana caranya supaya kita impiannya terbangun? oke. Nah, cara yang paling gampang adalah ya teman-teman nongkrong, cari komunitas orang-orang yang punya apa ya, punya sesuatu yang teman-teman pengen tapi belum punya. Oke. Rata-rata di tongkrongan itu sudah punya sesuatu yang kita pengen tapi belum Betul, punya. betul. Oke. Misalnya gini, Mas Fadli pengen apa? Pengen bisa lari maraton. Misalnya. Kan belum kan? Belum. Udah pasti belum kan ya? Belum, Misalnya belum. ikut komunitas lari lah. Nah, Oke. pagi lari. Kan sampean gak punya impian, tapi Iya. nanti orang ada yang punya impian. Wah, aku tuh pengen sini nanti sampean akan terspark impiannya, Mas. Oke. Terspark tuh bahasa apa? Apa ya? Terpercik. Percikan-percikan Iya. semangatnya Kenapa dapet. teman-teman nggak punya impian ya? Karena teman-teman nongkrongnya sama Ya, yang tadi yang sama-sama nggak punya impian. sombong-sombongan susah kan tadi kan ya. SMS tadi. Yang sebelah kiri bawah tadi kan, yang tadi kan kalau nongkrong lumayan enak. Halo teman-teman semua, sorry saya interupsi sedikit ya, karena ini adalah video yang mungkin Anda akan sangat sukai gitu ya. Kalau misalnya teman-teman merasa ini sesuatu yang cukup powerful untuk bisa membantu Anda, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya teman-teman saya undang langsung ke dalam webinar kita di Kedamaian ID. Dan di webinar ini teman-teman, kita akan melakukannya secara live. Saya mengundang Anda secara langsung untuk bisa ikutan ke dalam webinar kita dan teman-teman bisa dapatnya itu secara gratis. Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cek di kolom deskripsi di bawah video ini. Anda cari link webinar kita, di sana kita sudah cantumkan linknya dan teman-teman akan bisa mendaftarkan diri dan setelah itu kita akan sama-sama ngobrol lebih dalam seperti apa yang kita bahas di dalam video ini. Oke, pastikan teman-teman bisa hadir di dalam webinar kita dan silahkan lanjutkan untuk menonton videonya. Oke. Gua masih mending lu mah, gua mah ya lebih susah lagi dia. Itulah yang suka apa? Adu nasib. Sombong-sombong. Ini bener-bener adu nasib gitu. Iya. Jangan kebanyakan nongkrong yang kayak gitu, makanya jadi nggak punya impian. Nah, Betul. itu. Gimana caranya dapet impian? Ya nongkrong sama orang yang menurutmu punya impian gitu aja. Yes. Terutama impian yang kita pikir kita mau tapi belum punya. Iya, jadi misalnya anggaplah kan kita berasumsi teman-teman nggak tahu pengennya apa, karena aku tuh nggak tahu mas hidup mau diapain gitu. Lah iya juga. Kalau banyak orang kan nggak tahu dia mau ngapain. Mas. Betul. Gak tahu dia maunya apa itu juga karena belum nyoba juga mungkin atau Satu belum nyoba dan untuk nyoba kan harus tahu apa yang perlu dicoba mas. Nah itu mas. Kan sebelum nyoba kan perlu lihat menu mas. Iya. Kebayang ya? Dia aja menunya aja nggak punya, jangan-jangan. Betul. Saman nggak tahu apa yang mau dimakan. Saman nggak tahu apa yang saman suka. Betul. Tapi supaya tahu apa yang disuka harus nyoba. Betul. Untuk nyoba perlu lihat menu mana yang mau dicoba dulu. Yes. Nah menunya datang dari mana? Menu itu ya datang dari lingkungan. Makanya kalau yang perlu disengaja lihat iya, menu. makanya kalau lingkungan orangnya jago main bola, anaknya pengen jadi pemain bola. Makanya ada negara-negara yang cenderung jago main bola kayak Brasil, Argentina. Yang turun temurun memang mereka tongkrongannya menghargai Iya, itu. jadi impiannya jadi pebola kan. Spark yang tadi bola-bola gitu. Jadi kalau teman-teman pengen punya impian ya nongkrong. Cari komunitas yang positif gitu loh. Nongkrong sama api yang lebih besar dari kita supaya kita kebakar apinya ikutan gitu. Oke. Step 1 ya itu dari situ dulu. Dan menurutku ya pasti belum punya. Anggaplah belum punya, belum tentu ya. Jadi banyak orang tuh aku tuh nggak tahu mas hidupku mau ngapain. Itu normal. Nah itu dulu. jangan disadari dan diterima dulu. Nggak apa-apa. Jangan merasa, waduh aku nih jangan nggak bakal suksesnya. Nggak, itu normal. Kalau teman-teman nggak tahu mau ngapain, nggak tahu hidup ini pengen gimana, ya nggak apa-apa normal. Nah, bisa nongkrong, cari komunitas, ya sering-sering ikut kajian-kajian, ikut kelas, nontonin YouTube gitu. Kan lingkungan kan semuanya mas sekarang lingkungan ini mas. Jadi betul. Aku juga ngerasain gitu kok mas. Apa yang kita tonton, apa yang kita baca, dengan siapa kita nongkrong itu akan membentuk hal-hal apa yang nanti kita pengen. Yes. Karena teman-teman nanti lihat, aku punya teman-temanku tuh gini-gini, wah kayaknya keren. Aku pengen deh punya kehidupan kayak dia. Aku pengen deh kayak dia. Aku pengen deh belajar ini. Jadi nantinya muncul. Ya. Jadi itu step 1 mas. Oke. Jadi step 1 untuk cari apa yang teman-teman pengen. Perjelas kemana kita mau. Betul. Dan nggak langsung bener juga nggak apa-apa.
Oke. Jadi nggak langsung benar. Kadang-kadang kita coba A ternyata nggak cocok ya kita ganti B, B nggak cocok. Bisa kita jadi C. ganti tengah jalan ya begitu. Betul. Udah aku kayaknya pengen, terus beberapa saat kemudian ternyata aku nggak terlalu pengen, bisa gitu. Betul, tapi kan dicoba dulu. Tapi nggak tahu kalau nggak dicoba. Betul. Jadi tadi ibarat makanan, Mas Fadli makanan favoritnya apa? Aku misalnya makanan favoritnya steak misalnya. Misalnya. Iya kan berarti kan untuk tahu steak adalah makanan favoritmu, sampean Perlu sudah nyoba pernah makan steak, steak dulu. sudah nyoba sate, Dan nyoba Sudah. nasi goreng, dan nyoba bakso, dan nyoba yang lainnya. Kayaknya steak yang paling enak. yes, Nah. kan gitu. Tapi kan waktu sampean datang untuk sampean nyoba apa, sampean lihat menu dulu. Apakah semua menu harus dicoba? Enggak juga. Enggak juga, tapi kan dengan melihat menunya sampean kepikir apa yang kira-kira menarik dulu. Oke. Nah itu ya dari Iya. tongkrongan menurutku. Oke. Untuk teman-teman tahu. Oke. Nanti kayaknya aku pengen jadi trader. Kayak Mas Fadli, atau kayaknya belajar digital marketing asik. Itu cara pertama. Cara kedua untuk tahu apa yang kira-kira mau kita kejar adalah main ke toko majalah, Mas. Main ke toko majalah yang Isinya majalah apapun ada, atau perpustakaan yang isinya semua majalah ada. kalau bisa yang lebih gede lebih baik berarti Iya. majalahnya. Nah dari Oke. situ nanti apa majalah yang sampean ambil itu kemungkinan yang sampean tertarik. Oke. Kalau sampean ngambil majalah apa ya berarti kemungkinan itu majalah itu kan mewakili niche sebenarnya. Iya. Itu cara lain. Berarti kalau ke toko buku kelilingin aja tuh ya. Iya, Set, mana yang lihat-lihat mana yang menarik kira-kira perhatianmu. kayaknya menarik nih isinya apa. Nah, itu Yes. kemungkinan Bisa jadi impian sesuatu yang kita. kita bisa fokusin. Yes. Belum tentu Oke. impian, tapi kan itu At least- mengekspos diri dengan menu, Mas. Ya. Ya, jadi untuk tahu apa yang kita pengen ya kita perlu mengekspos diri kita sesering mungkin dengan sesuatu yang mungkin akan kita pengen. Jadi itu step pertama dulu. Oke. Nah, dari situ nanti kita akan termotivasi untuk kayaknya aku pengen kayak dia, pengen kayak dia. Iya. Gampang ternyata sebetulnya ya. Banyak Iya. pilihan gitu. Betul. Banyak orang kan muter di situ aja, Mas, gitu. Aku nggak tahu mau kemana, nggak punya burning desire gitu, nggak ada yang memotivasiku, Mas, gitu. Itu karena dia nggak pernah lihat menu aja mungkin. Betul. Iya. Jadi nggak pengen kan? Jadi nggak pengen yang dia nggak tahu soalnya. Iya. Oke. Ini step 1 ya teman-teman Ya. ya. Tahu apa yang kita mau dulu. Ya, kalau udah tahu ya dikejar. Kalau udah tahu gampang. Kalau udah tahu gampang. Justru Yang kalau udah tahu malah gampang. Iya, kalau udah tahu kan ya nggak gampang juga. Gampang karena aku menggunakan mindsetku sekarang untuk menyelesaikan masalah tadi kan. Oke. Jadi ya teman-teman juga perlu selain itu juga ada latihan-latihan yang biasa kita lakukan yang tadi Mas Fadli bahas namanya 3 pertanyaan penting, 3 most important question. Mungkin Mas Fadli perlu bikin satu sesi khusus tentang itu. Boleh. Tapi intinya 3 most important question itu kita cari experience seperti apa yang kita pengen. Balik lagi, experience seperti apa itu kalau kita nggak punya pembanding ya kita nggak tahu kalau kita pengen. Iya.